Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan sekalian, perkenalkan saya Spencer Angel dan rekan saya Karenina Wijaya untuk mempresentasikan mengenai karakteristik penduduk Singapura dan Taiwan. Pertama, perkenalkan saya sendiri Spencer Angel untuk menjelaskan mengenai karakteristik penduduk dari Singapura. Yang dimana pertama, seperti yang kita ketahui, Singapura atau biasa kita kenal sebagai Republic of Singapore adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara, yang dimana Singapura ini sendiri memiliki ibu kota yang sama dengan namanya sendiri, yaitu Singapura, dengan bentuk pemerintahan yaitu Republik. Singapura juga disebut sebagai salah satu negara dari Asia Tenggara terkecil dikarenakan Singapura memiliki luas wilayah sebesar 618 km persegi dengan jumlah populasi mencapai 5.850.342 populasi atau penduduk. Dan negara Singapura juga termasuk ke dalam negara kepulauan yang terdiri atas 63 pulau yang dimana termasuk ke dalam pulau utamanya sendiri yaitu Pulau Singapura atau Pulau Ujong yang dikelilingi oleh berbagai pulau-pulau lainnya seperti Pulau Ubin, Pulau Seragon, Pulau Merliman, Pulau Anyer, Merbau, Pulau Seraya, dan Pulau Sentosa. Dan setiap dari pulau-pulau Singapura ini sendiri terpisah oleh sungai-sungai yang ada di Singapura. Sehingga untuk mengakses atau menghubungkan setiap pulau tersebut dibuatlah sebuah jembatan. Jembatan yang tersedia di Singapura hanya ada dua jembatan yang dimana terletak pada Jalan Layang Johor. Yang dimana pada jembatan pertama ini berfungsi sebagai penghubung Johor Malaysia dengan Singapura yang berada di sisi utara, dan sedangkan untuk jembatan yang kedua digunakan untuk penghubung kedua Malaysia dengan Singapura yang terletak di sisi barat. Dan selanjutnya kita masuk pada letak dari Singapura sendiri. Singapura sendiri ini terletak di antara Indonesia dan Malaysia dengan letak astronomis di antara 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 35 lintang utara, dan antara 103 derajat 40 bentang timur sampai 104 derajat bentang timur. Dan dikarenakan letak astronomis tersebut, maka Singapura memiliki iklim tropis yang panas dan basah dengan rata-rata temperatur 25 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Dan selanjutnya kita masuk pada letak geografis dari Singapura ini sendiri. Berdasarkan slide tersebut dapat kita lihat bahwa pada sebelah utara Singapura berbatasan dengan Malaysia yaitu Selat Johor, sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia yaitu Selat Singapura dan Kepulauan Riau, sebelah barat berbatasan dengan Indonesia di Selat Malaka, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Dan dikarenakan letak Singapura yang sangat strategis, yang dimana Singapura dapat menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari berbagai negara, dari berbagai samudera juga. Maka Singapura dapat digunakan sebagai salah satu negara pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang dapat memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Dan selanjutnya kita masuk pada karakteristik dari penduduk Singapura. Berdasarkan apa yang telah saya katakan sebelumnya, populasi penduduk Singapura mencapai 5 jutaan populasi atau 5 jutaan penduduk, dengan populasi laki-laki mencapai 53,34% dan perempuan sebesar 47,66%. Dan selain dari berdasarkan gender, terdapat juga jumlah penduduk Singapura berdasarkan umur produktif. Yang dimana berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa total jumlah populasi produktif penduduk Singapura mencapai 74,35%, yang dimana penduduk produktif ini dimaksudkan kepada mereka yang berusia 15 sampai 65 tahun, yang dimana umur tersebut masih produktif dalam mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu dimana populasinya ini sebanyak 4 jutaan jiwa. Sementara itu, jumlah persentase umur yang tidak produktif mencapai 25,65%. Yang dimaksud dengan umur tidak produktif ini adalah umur gabungan dari 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Yang dimana total dari kedua umur tidak produktif tersebut mencapai 1 jutaan penduduk atau 1 jutaan populasi. Dan selanjutnya kita masuk pada agama berdasarkan etnik di Singapura. Jadi sebelum kita berbahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui juga apa itu agama berdasarkan etnik di Singapura. Jadi agama berdasarkan etnik di Singapura adalah data persentase agama yang dianut penduduk Singapura berdasarkan etniknya sendiri. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, Singapura juga termasuk sebagai salah satu negara yang memiliki keberagaman agama dan etnis. Bahkan pemerintah Singapura juga selalu berusaha menjaga keharmonisan di antara umat beragama dan etnis yang ada di Singapura tersebut. Dan berdasarkan slide tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 5 agama umum yang ada di Singapura. Yang pertama adalah Buddha,
Kristen, Islam, Taoisme, dan Hindu. Namun, selain dari kelima agama umum tersebut, tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat agama-agama lainnya seperti agama Konghucu dan lain-lain. Dan selain dari agama, juga terdapat 3 etnis utama yang terdapat di Singapura. 3 etnis utama tersebut adalah etnis Tionghoa, etnis Melayu, etnis India, dan lain-lain. Juga terdapat etnis keturunan dari negara lain termasuk Indonesia, serta keturunan berkulit putih berasal dari benua Eropa dan Amerika. Dan selanjutnya kita masuk pada persentase agama di Singapura berdasarkan etniknya. Nah, jadi pertama kita akan membahas mengenai grafik persentase etnis di Singapura. Yang dimana berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa etnik terbanyak yang dianut oleh penduduk Singapura adalah etnis Tionghoa dengan jumlah persentase sebesar 76,84% dan Melayu sebesar 11,87%, India sebesar 8,25%, dan untuk etnis lainnya itu sebesar 3,03%. Dan selanjutnya kita akan masuk pada persentase agama berdasarkan etnik Tionghoa, Melayu, India, dan etnis lainnya. Yang persentase agama yang pertama akan masuk pada etnik Tionghoa. Jadi berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa persentase agama terbanyak yang dianut oleh penduduk beretnis Tionghoa adalah agama Buddha dengan jumlah persentase 42,30%. Dan Kristen sebesar 20,90%, Taoisme sebesar 12,30%, Islam sebesar 0,34%, dan agama Hindu sebesar 0,01%. Dan sedangkan untuk persentase agama yang dianut oleh penduduk beretnis Melayu, hampir kebanyakan mayoritas penduduk Singapura yang beretnis Melayu ini menganut agama Islam dengan jumlah persentase 99,17%. Sedangkan untuk agama Kristen sebesar 0,39%, agama Buddha sebesar 0,05%, dan agama Hindu sebesar 0,03%. Dan untuk persentase agama yang dianut oleh etnis India, di mana mayoritas menganut agama Hindu dengan persentase 59,88%, Islam sebesar 21,28%, Kristen sebesar 12,10%, dan agama Sikh sebesar 4,26%, dan untuk agama Buddha sebesar 0,66%. Selain dari etnis-etnis 3 utama tersebut, juga terdapat etnis lainnya, yang dimana umumnya etnis lain selain etnis Tionghoa, Melayu, dan India yang ada di Singapura adalah keturunan dari benua Eropa maupun Eurasia yang telah bekerja atau telah menjadi resident permanen di Singapura. Dikarenakan modernisasi yang terdapat di Singapura, maka banyak orang yang ingin tinggal di negara kecil ini dari berbagai benua maupun negara. Selain dari benua Eropa, juga terdapat beberapa penduduk dari Singapura itu berasal dari Amerika dan negara Asia lainnya seperti Indonesia, Arab, dan Afrika. Dan selain dari itu, kita akan masuk pada jumlah persentase agama yang dianut oleh etnis lainnya. Dan berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah agama Kristen yang dianut oleh etnis lainnya ini adalah 60%, dan agama Buddha sebesar 20,64%, agama Islam sebesar 7,85%, agama Taoisme sebesar 0,80%, dan agama Hindu sebesar 0,40%. Dan selanjutnya kita masuk pada bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di Singapura sehari-hari bagi penduduk Singapura. Yang seperti yang kita ketahui juga terdapat 4 bahasa resmi yang ada di Singapura. Yang pertama adalah bahasa Inggris dengan logat Singlish, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, serta bahasa Tamil. Dan 3 bahasa selain bahasa Inggris tersebut, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil, digunakan untuk mewakili kelompok etnis utama yang ada di Singapura pada saat ini. Contohnya untuk Mandarin sendiri digunakan sebagai pengenalan sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin untuk suku Tionghoa. Meskipun demikian, walaupun pemerintah Singapura telah menggalakkan penggunaan bahasa Mandarin secara wajib untuk penduduk Tionghoanya, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa segelintir penduduk yang masih lebih fasih menggunakan bertutur kata dialek tradisional Tionghoa seperti Hokkien, Teochew, Kantonis, dan lain-lain. Namun penggunaan dialek tradisional ini lebih ditujukan untuk kepada penduduk Singapura yang telah berumur. Dan sedangkan untuk bahasa lainnya seperti bahasa Melayu itu digunakan untuk digunakan untuk beberapa etnis agama Melayu, dan untuk Tamil sendiri digunakan untuk para penduduk Singapura yang beretnis India.
Dan selanjutnya kita masuk pada rata-rata dari tinggi penduduk Singapura. Di mana berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwa untuk laki-laki dari Singapura sendiri memiliki rata-rata tinggi 171 cm. Sedangkan untuk para wanita atau perempuannya sebesar 160 cm rata-rata tingginya. Dan selanjutnya kita masuk pada ciri fisik yang dimiliki oleh penduduk Singapura. Karakteristik fisik penduduk Singapura pada umumnya itu rambut berwarna hitam dan lurus, memiliki kelopak mata yang sipit, bola mata berwarna kecoklatan, memiliki bercak mongol pada saat lahir, memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan penduduk benua Eropa yang lainnya, bulu badan sedikit, serta memiliki warna kulit yang beragam. Contohnya itu etnis Tionghoa itu memiliki kulit yang putih, etnis Melayu memiliki kulit yang berwarna coklat atau sawo matang, sedangkan etnis India memiliki kulit coklat kemerahan. Dan selanjutnya kita akan masuk pada Singaporean Cultural Value atau nilai budaya yang dimiliki oleh penduduk Singapura. Terdapat 7 aspek penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah group orientation atau orientasi kelompok. Nilai budaya ini ditujukan di penduduk Singapura untuk menjelaskan bahwa penduduk Singapura ini sebenarnya menjunjung tinggi mengenai sikap kekeluargaan, bangsa, dan komunitas. Dikarenakan 3 aspek tersebut merupakan aspek utama yang perlu dijunjung tinggi. Dan nilai budaya yang kedua adalah competition and cooperation, atau artinya adalah persaingan dan kerjasama. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Singapura ini sangat kompetitif antara kelompok maupun individu. Namun di dalam kompetitif dan antara kelompok dan individu tersebut, penduduk Singapura juga tidak lupa selalu di dalam batasan yang harmoni dan kerjasama di dalam melakukan tingkah atau tindakan kompetitif tersebut. Yang ketiga adalah hierarki atau hierarki, di mana hal ini menggambarkan bahwa penduduk Singapura sangat memerhatikan status dan pangkat. Digunakan di mana status dan pangkat ini dapat menentukan struktur semua kelompok maupun organisasi yang ada di Singapura ini sendiri. Dan yang selanjutnya, nilai budaya yang selanjutnya adalah tolerance of ambiguity atau toleransi untuk ambiguitas. Yang mana di Singapura ini sendiri terdapat aturan sosial yang sangat kuat dan hukum politik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang aman di Singapura. Sehingga hal ini menandakan bahwa Singapura ini merupakan lingkup yang aman beserta dengan penduduknya juga merupakan penduduk yang aman-aman saja. Dan yang selanjutnya, nilai budaya yang selanjutnya adalah universalism atau universalisme. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Singapura ini sangat menaati kepatuhan yang ketat terhadap aturan yang dapat memungkinkan membuat Singapura ini akan menjadi negara yang lebih sejahtera. Jadi penduduk Singapura ini sangat patuh akan aturan di Singapura. Jadi yang selanjutnya adalah nilai budaya yang selanjutnya adalah exact time atau tepat waktu. Yang hal ini menandakan bahwa penduduk Singapura sangat membudayakan penuntutan jadwal yang ketat dan perilaku tepat waktu. Dan yang terakhir, nilai budaya yang terakhir adalah harmony atau harmoni. Dan hal ini menggambarkan bahwa penduduk Singapura merasa bahwa perbedaan bukanlah masalah bagi mereka. Terutama Singapura ini merupakan salah satu negara yang memiliki banyak etnis dan banyak agama. Sehingga mereka sangat menjunjung tinggi sikap harmoni terhadap sesama penduduk yang lainnya yang memiliki latar belakang, ras, etnis, agama yang berbeda. Dan sampai sini saja mengenai karakteristik penduduk dari Singapura. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Karenina mengenai karakteristik penduduk dari Taiwan. Terima kasih rekan kerja saya Svensson. Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik penduduk di negara Taiwan. Mengenal Taiwan, saya akan menjelaskan karakteristik negara Taiwan itu sendiri terlebih dahulu. Negara Taiwan terkenal dengan julukan Naga Kecil Asia, merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Taiwan memiliki luas seluas 36.193 km persegi. Lalu secara geografis, negara Taiwan mempunyai batasan wilayah yang berupa sisi barat yang berbatasan dengan pantai Tiongkok Daratan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selat Taiwan. Sisi utara yang berbatasan dengan Laut Cina Timur, sisi timur laut yang berbatasan dengan negara Jepang, sisi timur yang berbatasan dengan Kepulauan Ryukyu dari Jepang dan Samudra Pasifik, sisi tenggara yang berbatasan dengan negara Filipina, dan yang terakhir sisi selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan serta Selat Luzon. Negara yang memiliki luas wilayah 36.193 km tersebut secara yuridikasi meluas hingga ke Matsu, Kinmen, Pulau Penghu, dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke karakteristik penduduk di Taiwan.
Jadi di sini ada tabel yang menjelaskan pada tahun 2020 populasi orang di Taiwan itu ada sebanyak 23.816.775 orang. Itu adalah populasi Taiwan pada tahun 2020. Sebagian besar masyarakat Taiwan berasal dari etnis Tionghoa dengan budaya Cina yang sangat kental. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, serta agama yang dianut di sana ada agama Kristen, Buddha, Konghucu, dan Islam. Sekarang kita masuk ke ciri fisik penduduk negara Taiwan. Jadi, warna kulit mereka itu ada yang kuning langsat, ada yang sawo mateng, dan ada yang beberapa putih. Bisa kalian lihat sendiri di foto ini. Rambut mereka rata-rata berwarna hitam dan lurus. Bola mata mereka berwarna coklat tua, ada juga yang hitam. Lalu tubuh mereka itu mungil, tipikal seperti orang Asia pada umumnya. Dan rata-rata tinggi pria Taiwan adalah 174,5 cm serta wanita Taiwan 161,3 cm. Sekarang kita masuk ke Taiwan Culture Value. Pertama, ada value hard work. Maksudnya di sini adalah orang Taiwan sangat menghargai kerja keras. Sekecil apapun kerja keras itu di situ sangat dihargai. Poin kedua ada humility yang artinya kerendahan hati. Lalu poin ketiga ada passion yang artinya sabar. Orang-orang di sana sangat sabar. Dan poin keempat ada equality yang artinya persamaan. Jadi di sini maksudnya orang Taiwan sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Jadi baik kesetaraan gender maupun hal lainnya. Poin kelima ada respect, maksudnya menghargai juga. Poin keenam ada family. Di sini artinya orang-orang Taiwan tuh sangat memusat pada keluarga. Jadi mereka menempatkan keluarga mereka pada urutan posisi pertama di hidup mereka. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Dan kami sangat membutuhkan kritik dan saran agar presentasi kami selanjutnya bisa lebih baik. Sekian dan terima kasih.